Selamat malam kepada para pemirsa Good News yang telah bergabung bersama dengan kami di dalam program siaran pada malam hari ini, yaitu Ada Tertulis. Dan pada malam hari ini kita akan segera untuk memulai akan pembahasan ini. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami akan kembali untuk mempelajari akan firman Tuhan dalam program acara Ada Tertulis. Kiranya Engkau pimpin sertai kami, agar acara ini boleh berjalan dengan lancar, dan juga hamba Tuhan, Pendeta Albert Sarensong yang akan menyampaikan firman Tuhan, boleh Engkau urapi dengan hikmat akal budi dari sorga, agar dapat menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan kepada kami semua dengan baik, tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, para pemirsa, kita akan segera bergabung dengan Pendeta Albert Sarensong yang saat ini sedang berada di Purwodadi Pasuruan. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam, Ariel. Bagaimana kabar Pak Pendeta, keluarga? Oh, puji Tuhan, berkat Tuhan semua baik. Amin, puji Tuhan. Baik Pak Pendeta, kita akan segera kembali untuk membahas firman Tuhan dalam program acara Ada Tertulis. Dan untuk waktu yang berikutnya, saya langsung saja serahkan kepada Bapak Pendeta. Baik, pemirsa sekalian yang kami sangat kasihi, yang sementara menyaksikan TV Good News, kita naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan yang baik lagi pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam acara Ada Tertulis. Nah, pada malam ini, sebagaimana yang mungkin telah disampaikan, bahwa malam ini ada satu topik yang hendak kita bahas bersama-sama. Dan kalau Anda, para pemirsa di rumah yang menyaksikan ini, memiliki pertanyaan untuk ditanyakan berkaitan dengan topik yang kami bahas, boleh Anda sampaikan atau melalui chat room atau langsung kepada Ariel atau kepada pendeta untuk bertanya berkaitan dengan pembahasan. Boleh juga dengan pembahasan pada waktu yang lalu yang kami sudah sampaikan soal keadaan orang mati. Bila mana saudara punya pertanyaan, saudara juga boleh menyampaikannya. Nah, pada malam hari ini yang kita akan bahas bersama-sama adalah soal kebangkitan. Dalam hal ini tentunya kebangkitan orang mati. Sebab ada orang berkata bahwa ini tidak ada kebangkitan. Kemudian di dalam Alkitab juga ada ajaran-ajaran di mana telah sampai kepada orang Yahudi bahwa ada sebahagian yang tidak percaya dengan kebangkitan. Oleh karena itu, pada malam ini kami mengangkat pelajaran ini untuk melihat apakah benar ajaran Alkitab soal kebangkitan. Lalu kebangkitan macam apakah yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita? Nah, para pemirsa sekalian, malam ini saya coba kembali mengingatkan kepada saudara-saudara yang pernah menyaksikan episode pada waktu yang lalu tentang keadaan orang mati. Kita sudah menjelaskan di situ bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia itu adalah subject to death. Artinya mereka itu bisa mati. Yang hanya tidak tunduk kepada kematian itu hanyalah Allah sendiri. Sementara manusia, mereka itu tunduk kepada kematian. Oleh karena itu, kalau manusia yang setia ini juga mereka akan mati, lalu bagaimana nasib mereka? Apakah mereka akan dibangkitkan atau tidak? Oleh karena itu, pada malam ini, kita akan berbicara apa itu kebangkitan. Nah, kebangkitan adalah pemulihan hidup diiringi dengan kesempurnaan manusia dan kepribadian setelah kematian itu. Artinya prosesnya kebangkitan itu dia mengalami kematian. Orang yang benar lalu kemudian
dia mati, atau orang jahat dia mati, tapi kalau dia benar, maka orang itu akan dipulihkan kembali kehidupannya pada waktu ia dibangkitkan, diiringi dengan kesempurnaan. Artinya dia diubahkan sebagaimana yang kita pelajari pada waktu yang lalu dalam 1 Tesalonika pasalnya yang 4 ayatnya yang ke-16 dan 17, bahwa manusia itu kemudian dibangkitkan akan diubahkan lalu bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa pada waktu kedatangannya. Nah, pada saat itulah manusia itu akan dikenakan tubuh yang tidak dapat lagi binasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya kebangkitan sehingga Rasul Paulus dia pernah menyebutkan hal sebagai berikut. Ada konteksnya dengan kebangkitan. Kita lihat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-19, yang berbunyi sebagai berikut. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Apa maksudnya? Paulus mau berkata karena sebelumnya ada pertanyaan orang yang meragukan bahwa ada kebangkitan. Sehingga Rasul Paulus dia menjelaskan kepada mereka, kalau kita hanya mempercayai dan menerima Yesus Kristus pada saat ia hidup, lalu kemudian kita tidak mempercayai bahwa Yesus itu mati, lalu kemudian ia bangkit kembali, dan orang yang percaya kepadanya itu juga yang mati akan bangkit seperti Yesus bangkit, maka kalau kita tidak mempercayai hal ini, maka kita adalah orang yang paling malang. Padahal saya sudah percaya kepada Yesus Kristus, saya terima dia, tetapi kita tidak mempercayai kebangkitan. Kalau kita tidak mempercayai kebangkitan, sebagaimana Yesus mati lalu kemudian dia bangkit, dan kita orang yang benar, lalu kita mati dan kita hanya percaya saja setelah mati itu, tidak ada lagi hal yang lain, kita tidak percaya dengan kebangkitan, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Baik, karena pentingnya kebangkitan ini, di dalam Alkitab, bahkan tokoh-tokoh di perjanjian lama dan baru, itu telah mengharapkan saat di mana mereka akan dibangkitkan. Kalau kita lihat Ayub pasalnya yang ke-14, ayat 13 sampai 15, itu ada satu harapan, satu saat dia akan bangkit. Dalam pasal 19 buku Ayub juga ayat 25 sampai 29, di situ menyampaikan kepada kita tentang kerinduan harapan dari Ayub satu saat bahwa dia akan bangkit. Kita baca dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-19. Semua ini menyatakan pengharapan terhadap kebangkitan. Jadi pengharapan atas kebangkitan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Itulah sebabnya umat-umat Tuhan walaupun mereka menderita karena ikuti Yesus, mereka tetap setia berharap dengan satu harapan, satu saat walaupun mati, mereka akan dibangkitkan untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Nah, kenapa kebangkitan ini penting? Karena Yesus juga bangkit. Karena kalau Yesus tidak bangkit, tidak penting kita mempelajari soal kebangkitan. Dan apa guna kita belajar firman Tuhan kalau Yesus tidak bangkit? Karena kita percaya bahwa pada akhirnya Tuhan itu akan membangkitkan yang sudah mati. Kita lihat dalam Yohanes pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-28 dan 29. Apakah pentingnya Yesus dibangkitkan? Apa kata Alkitab kalau Kristus tidak dibangkitkan? Nah, konsekuensinya kalau Yesus Kristus yang disebutkan di dalam Alkitab lalu kemudian dia tidak dibangkitkan, maka yang pertama, tidak ada gunanya mengabarkan Injil. Kalau Yesus tidak bangkit, apa guna kita abarkan Injil? Karena orang-orang pada zaman Alkitab, murid-murid khususnya, mereka menyampaikan pekabaran tentang Yesus Kristus, lalu mereka sampaikan juga bagaimana Yesus yang sudah mati, lalu kemudian dia bangkit. Nah, kalau saja Yesus tidak bangkit, maka
sia-sia orang menyampaikan pekabaran firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bagaimana? Padahal salah satu yang diajarkan dalam Injil adalah Yesus mati, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga, dia menjadi pengantara bagi kita. Nah, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia kita menyampaikan Injil kabar selamat itu, dan sia-sia juga kita percaya dengan Alkitab. Yang kedua, jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka tidak ada pengampunan dosa. Di dalam ayat 17 katakan begini, dan jika Kristus telah dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kita. Siapa yang menebus kita? Yesus mati karena menebus kita, tapi kalau dia tidak bangkit berarti penebusannya tidak berhasil. Dengan kata lain, kita manusia ini tetap hidup di dalam dosa, dan upah dosa adalah apa? Adalah kematian. Nah, lalu kemudian yang ketiga, kalau Yesus tidak bangkit, tidak akan ada tujuan dalam percaya kepada Kristus. Coba kita lihat, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Padahal selalu dalam penyampaian firman Tuhan, selalu kita diajak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang kalau Yesus Kristus itu tidak bangkit, untuk apa kita percaya kepadanya? Kemudian yang berikut, kenapa penting Yesus dia bangkit? Karena kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada tujuan dalam percaya kepada Kristus, dan lalu kemudian tidak ada kebangkitan umum dari kematian. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak ada manusia juga yang akan bangkit. Jadi penting sekali kita belajar kebangkitan, karena itu erat kaitannya dengan Yesus Kristus dan erat kaitannya dengan keselamatan kita. Jadi bila mana kamu beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa ia tidak ada kebangkitan antara orang mati? Ayatnya yang ke-12 sebutkan demikian. Jadi saudara-saudara, penting sekali kita belajar tentang kebangkitan, oleh karena kita belajar juga bahwa kebangkitan itu sangat erat kaitannya dengan hidup yang kekal. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, bagaimana manusia akan memperoleh hidup yang kekal? Yang poin yang berikut berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itu secara tubuh, sebagaimana dia mati, demikian juga dia dibangkitkan lalu dimuliakan. Kristus yang keluar dari kubur adalah Kristus yang sama yang hidup dalam jasmani sebelum ia mati. Nah, kini ia telah memiliki tubuh yang dimuliakan. Jadi pada saat dia bangkit dari kubur, maka dia memiliki tubuh yang dimuliakan, yang juga akan dimiliki oleh manusia pada saat ia dibangkitkan, jikalau dia adalah manusia atau orang yang mengikuti Yesus Kristus selama hidupnya. Nah, saudara-saudara, Yesus sendiri menyangkal bahwa ia itu seperti hantu. Tidak benar bahwa dia bangkit. Berbicara kepada murid-muridnya, ia berkata, lihat tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku, dalam Lukas 24 ayat 39. Saudara perhatikan, sedangkan murid-murid juga ada yang telah terpengaruh dengan ajaran bahwa jiwa itu adalah baka, dia boleh berjalan-jalan, boleh berhubungan dengan orang mati. Jadi pada waktu Yesus menampakkan diri, mereka pikir dia adalah apa? Hantu. Jadi murid-murid saja terpengaruh dengan ajaran pada zaman itu. Ajaran yang muncul dari Greka berkaitan dengan kebakaan jiwa. Tetapi Yesus katakan, lihat aku bangkit. Sebagaimana kamu lihat pada waktu aku yang masih hidup bersama-sama dengan kamu, sekarang lihat aku sudah bangkit. Peganglah, rabalah, dan lihatlah. Karena aku ini seperti aku pada waktu sebelum aku mati, tetapi telah dimuliakan.
Jadi dia secara jasmani. Demikian juga kalau kita nantinya dibangkitkan, kita juga dalam keadaan tubuh jasmani, tetapi kita telah dimuliakan dengan tubuh yang tidak dapat mati pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, apa pengaruhnya dengan kematian dan kebangkitan Kristus? Kebangkitan mempunyai dampak yang sangat menggetarkan murid-murid. Itulah yang mengubah sekelompok manusia yang lemah dan takut. Jadi dengan adanya kebangkitan, maka orang-orang pun yang lemah, mereka menjadi kuat oleh karena melihat bahwa Yesus sendiri, dia mati, lalu kemudian dia bangkit. Maka itu menjadi pengharapan yang luar biasa kepada setiap orang yang dengan berani mereka menyatakan mereka mau mengikuti Yesus oleh karena mereka percaya terhadap kebangkitan, karena Yesus sendiri bangkit dari kematian. Kepastian kebangkitan Kristus yang telah mendatangkan kuasa untuk mengkhotbahkan Injil. Kita lihat murid-murid, mereka berkhotbah dengan penuh kuasa dan berbicarakan tentang Yesus Kristus yang mati karena dosa, tapi kemudian dia bangkit. Maka orang yang percaya kepadanya itu, mereka juga akan dibangkitkan walaupun mereka sudah mati. Bukankah itu yang kita sudah pelajari pada waktu yang lalu, sudah sebutkan dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi orang yang sudah mati itu akan hidup kembali apabila mereka dalam hidupnya mereka percaya kepada Yesus Kristus, karena mereka akan dibangkitkan. Nah, saudara-saudara, kebangkitan ini selalu menjadi khotbah yang sangat menjamah hati. Karena itu bukti yang nyata bahwa Yesus sendiri mati dan ia dibangkitkan. Itulah sebabnya setiap kali ada khotbah yang menyampaikan kalau ada orang mati, jangan kamu berduka cita seperti orang yang tidak punya harapan. Kita harus percaya kalau Yesus Kristus, dia mati lalu kemudian dia bangkit, maka orang yang percaya kepadanya juga walaupun dia sudah mati, dia akan bangkit. Jadi kita tidak punya kita punya dasar bahwa sesungguhnya orang yang mati, bila mana mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan dibangkitkan. Nah, ada berapa sih jenis kebangkitan? Alkitab mengajarkan ada 2 jenis kebangkitan. Bagaimana dua kebangkitan? Kristus mengajarkan kepada kita bahwa ada 2 kebangkitan umum. Yang pertama adalah kebangkitan untuk hidup yang kekal bagi orang yang benar, dan yang satu adalah kebangkitan semua orang yang jahat untuk menerima hukuman. Kita boleh lihat dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29, atau Kisah pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-15. Nah, kebangkitan dari semua orang yang jahat itu adalah terjadi pada saat akhir dari masa 1000 tahun. Nanti kita akan bahas secara khusus pelajaran tentang 1000 tahun dalam buku Wahyu pasalnya yang ke-20 pada pelajaran kita yang akan datang. Nah, kebangkitan yang pertama ialah kebangkitan untuk memperoleh hidup yang kekal. Berarti kebangkitan ini adalah kebangkitan bagi orang yang benar. Nah, barang siapa yang dibangkitkan kepada kebangkitan yang pertama, buku Wahyu menyebutkan dalam Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-6 berkata, berbahagia dan kuduslah ia. Jadi mereka yang termasuk pada kebangkitan untuk mendapatkan hidup yang kekal adalah kebangkitan yang pertama, disebut adalah orang yang berbahagia. Karena kenapa disebut mereka adalah orang yang berbahagia? Karena mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu apa itu? Kematian yang kedua di dalam lautan api pada akhir dari masa 1000 tahun. Tapi kita akan belajar berikut itu. Jadi kebangkitan ini adalah kebangkitan untuk memperoleh kehidupan dan kekekalan. Itulah kebangkitan yang pertama. Itu yang dalam Yohanes pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-29.
dan 1 Korintus 15 ayat 52 dan 53. Orang yang mengalaminya pada kebangkitan yang pertama itu adalah orang yang tidak akan mati lagi. Kenapa? Karena mereka telah mengenakan, tubuh mereka telah mengenakan tubuh yang tidak dapat mati. Mereka akan disatukan dengan Kristus untuk selama-lamanya. Jadi itulah yang disebut dengan kebangkitan yang pertama, ialah kebangkitan bagi orang yang benar yang akan diselamatkan dan hidup kekal, dan itu terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertanyaan orang, bagaimanakah wujud tubuh yang dibangkitkan kembali? Ya sama dengan Kristus. Begitulah orang-orang yang dibangkitkan itu mempunyai tubuh yang sesungguhnya, tetapi yang telah diubahkan dan sekarang mengenakan tubuh yang tidak dapat mati. Karena Paulus mengatakan bahwa Kristus akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dalam Filipi 3 ayat 21. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kebangkitan yang pertama itu adalah kebangkitan untuk memperoleh hidup yang kekal. Sekarang, yang kedua, itulah kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan untuk menerima penghukuman. Nah, pertanyaan, untuk siapakah ini? Kebangkitan yang kedua ialah kebangkitan bagi orang-orang yang jahat pada waktu akhir dari 1000 tahun. Nanti kita akan pelajari itu. Kebangkitan itu berlanjut dengan penghakiman terakhir kepada mereka yang semasa hidupnya tidak menyerahkan diri kepada Yesus Kristus. Mereka melawan firman Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan, dan mereka inilah yang nantinya termasuk pada orang-orang jahat yang akan dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua pada akhir dari 1000 tahun. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-20 yang kita akan bahas berikut mengenai pelajaran 1000 tahun. Sebenarnya orang-orang ini yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua untuk dibinasakan, mereka seharusnya bisa terhindar dari tragedi ini. Bagaimana caranya? Di dalam bahasa yang dapat dipahami, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan itu diberikan dan ditawarkan kepada semua orang. Makanya kalau kita membaca dan sudah kita hafal Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Nah, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan binasa. Artinya tawaran hidup kekal ini diberikan kepada semua orang. Tetapi kenapa ada yang menerima hukuman pada kematian yang kedua? Oleh karena mereka menolak setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, panggilan kepada mereka untuk bertobat dari jalan mereka yang salah. Nah, Alkitab membentangkan dengan sangat jelas yang mengatakan, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu perbuat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Yohanes 18 ayat 30-32. Jadi sepanjang umur hidup kita ini, saudara-saudara, Tuhan selalu membukakan jalan pertobatan kepada kita. Setiap hari Dia memanggil kita untuk datang menyerahkan diri. Jikalau kita dengar panggilan Tuhan untuk datang kepadanya, maka sekarang masih ada waktu. Sementara Injil itu masih disampaikan, dikumandangkan, bertobatlah. Sekarang saatnya kita bertobat. Panggilan itu terus mendengung kepada kita setiap hari. Tapi kita harus buat pilihan. Jikalau kita mau berada pada kelompok orang
pada kebangkitan yang pertama, pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, artinya kebangkitan untuk memperoleh hidup yang kekal, maka sekaranglah waktunya bagi kita untuk menerima panggilan pertobatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi kalau kita menolak terus-menerus, dan pada akhirnya sampai pintu kasihan ditutup, kita terus menolak panggilan Tuhan untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, melakukan apa yang Dia kehendaki, menurut semua apa yang Dia katakan di dalam firman Allah, maka kita akan termasuk pada kelompok mereka yang akan mengalami kebangkitan yang kedua, ialah kebangkitan bagi mereka yang akan menerima kebinasaan yang kekal. Saudara-saudara, Allah menjanjikan kepada kita bahwa barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Barang siapa yang menang? Siapa itu yang menang? Yang menang itu adalah mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Jadi tawaran ini diberikan kepada kita, saudara-saudara. Barang siapa yang menerima Yesus dan keselamatan yang dibawanya akan mengalami kegembiraan yang tiada taranya pada puncaknya ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi apakah penting kita belajar soal kebangkitan? Sangat penting. Karena kalau kita tidak bangkit pada kebangkitan yang pertama, itu berarti kita akan tergolong kepada orang yang akan dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal pada akhir 1000 tahun. Kenapa penting kita belajar kebangkitan? Karena dengan kebangkitan memberikan pengharapan kepada kita. Kalau Yesus sendiri yang sudah mati, lalu kemudian bangkit, maka orang yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadi, yang memutuskan untuk memilih Yesus Kristus dalam hidupnya, maka kita yang memilih Dia akan dibangkitkan juga sama seperti Yesus telah dibangkitkan, dan kita akan menikmati kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Bukankah tadi Alkitab sudah katakan dalam Yohanes 18 ayat 30 dan 32 bahwa Tuhan tidak ingin kita mati kekal. Tuhan tidak ingin di antara kita ada yang binasa. Tuhan tidak ingin. Tuhan mau supaya kita ini datang kepadanya dalam pertobatan, menerima Dia, supaya kita dapat termasuk kepada orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, kebangkitan bagi semua orang yang benar, yang akan siap untuk hidup dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Bukankah ini janji yang luar biasa kepada kita? Jikalau masih ada orang yang tidak percaya tentang kebangkitan, pada malam ini Alkitab dengan jelas telah menyampaikan kepada kita bahwa pentingnya kebangkitan ini, karena dengan adanya kebangkitan bagi orang yang benar, pada kebangkitan yang pertama akan memberi jaminan dan harapan bahwa orang yang mati di dalam Yesus Kristus satu saat akan bangkit untuk hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Semoga pelajaran pada malam hari ini menolong kita dan membuka mata rohani kita untuk melihat ke depan. Karena pilihan kita pada hari ini akan menentukan di mana kita berada. Apakah tergolong kepada orang yang ada bersama-sama dengan orang yang dibangkitkan pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali, kebangkitan yang pertama untuk hidup yang kekal, ataukah kita akan termasuk kepada golongan orang-orang yang akan dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua, ialah hasil dari 1000 tahun untuk dibinasakan dalam api yang bernyala-nyala. Pilihan ada di tangan kita. Tapi malam ini Yesus Kristus menawarkan supaya kita memilih
untuk berada di kebangkitan yang pertama. Dengan cara membuka hati kita dan membiarkan Yesus masuk ke dalamnya, supaya kita dapat mengalami perubahan dalam hidup, menyerupai Yesus dalam tabiat dari waktu ke waktu, sehingga pada waktu kita mati pun, kita akan dibangkitkan dan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan. Semoga pelajaran ini bisa memberi kekuatan rohani kepada kita. Sampai kita bertemu lagi pada pembahasan yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih oleh karena firman-Mu dengan jelas mengungkapkan kepada kami betapa pentingnya kebangkitan itu untuk kami alami sebagai wujud rasa cinta Yesus Kristus untuk membangkitkan kami pada waktu Engkau datang pada kali yang kedua. Kami rindu ya Tuhan. Kami termasuk orang-orang yang berada pada golongan mereka yang masuk dalam kebangkitan yang pertama untuk hidup yang kekal. Bukan pada kebangkitan yang kedua untuk menerima kebinasaan yang kekal. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberi kepada kami kesempatan. Kami rindu untuk menyerahkan hidup kami kepadamu. Biarlah Tuhan menolong kami, sanggupkan kami melangkah untuk mengubah masa depan kami bersama dengan Tuhan, menerima Engkau. Masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Walaupun kami mati, tapi Engkau akan membangkitkan kami untuk menerima kehidupan yang penuh dengan sukacita serta kebahagiaan untuk selama-lamanya. Berkati para pemirsa yang mendengarkan dan menyaksikan siaran dari televisi Good News. Kiranya kami semua diberkati. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sampai kita berjumpa lagi pada waktu yang akan datang dengan topik yang berbeda. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan dan pembahasan yang begitu indah pada malam hari ini. Dan mungkin sebelum kita akhiri akan acara kita pada malam hari ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami. Kami akan lihat sebentar. Dan bagi para pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan tentang pembahasan pada malam hari ini, boleh untuk menyampaikan kepada kami di nomor call center kami, yaitu 0895 3144 2344. Para pemirsa boleh menghubungi kami melalui WA, telepon, ataupun SMS kepada nomor 0895 3144 2344. Dan bisa juga langsung pada saat ini para pemirsa untuk menghubungi kami ataupun ke nomor call center kami yang satunya yaitu 0813 3534 8212. Baik, kami akan lihat sebentar apakah ada pertanyaan yang masuk. Ya, sepertinya sampai sekarang belum ada. Dan mungkin dari para pemirsa jika ada pertanyaan boleh menyampaikan ke nomor call center kami. Dan nanti pada pertemuan yang berikutnya, pada episode berikutnya kita akan jawab bersama-sama dengan Pendeta Albert Sarensong. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk pembahasan yang begitu indah pada malam hari ini. Dan sebelum kita akhiri, boleh kita berdoa sekali lagi dan kami mohon Pak Pendeta untuk pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di sorga, kami bersyukur karena kesempatan yang baik kami boleh belajar bersama-sama firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami apa kehendak Tuhan dan kami boleh melakukannya teristimewa. Kami boleh menerima Engkau untuk menjadi juru selamat kami secara pribadi, sehingga nasib kami adalah nasib untuk memperoleh hidup yang kekal sebagaimana yang Tuhan telah ajarkan melalui firman. Terima kasih Tuhan.
kiranya berkat-Mu akan terus mengalir kepada semua pemirsa. Dan kiranya kami punya kesempatan untuk belajar Alkitab setiap hari. Dan izinkan kami untuk bertemu kembali pada tayangan yang akan datang dengan topik yang berbeda untuk memberi kekuatan rohani sambil menanti kedatangan Yesus yang sudah sangat dekat. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menggunakan saluran ini, TV Good News, untuk menjadi saluran berkat rohani bagi para pemirsa. Berkatilah Pendeta Kurnedi dan keluarga agar semua jerih payah mereka untuk penginjilan melalui media ini akan terus Tuhan limpahkan kasih karunia. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya berkat-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Albert Sarensong untuk waktunya pada malam hari ini, dan juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan akan tayangan ini. Dan kami dari studio Good News Streaming TV yang berlokasi di Jalan Kertanegara nomor 21 Jember, serta segenap kru yang ada di studio mengucapkan selamat malam. Sampai bertemu pada episode-episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kami pamit ya. Mohon diri ya.